Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan dengan materi sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, khususnya bab aneka produk dan manfaat. Bersama Ibu Diani, silahkan disimak dan catat materinya ya. 1. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, ada kerajinan dari limbah kulit jagung. 2. Kerajinan dari limbah plastik. 3. Kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. 4. Kerajinan dari limbah kertas. 5. Kerajinan dari limbah kain perca. 6. Kerajinan dari limbah kardus. Kemudian yang ketujuh, kerajinan dari limbah sisik ikan. Dan yang terakhir, kerajinan dari pecahan keramik. Kerajinan dari limbah kulit jagung. Nah, kulit jagung merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Sampah kulit jagung bisa menjadi benda kerajinan yang sangat bernilai, unik, dan menarik, sehingga bisa mendatangkan keuntungan. Contoh kerajinan dari limbah kulit jagung bisa dilihat dari beberapa foto berikut, yaitu ada bunga, vas, sandal, dan tas. Selanjutnya, kerajinan dari limbah plastik. Plastik itu membutuhkan waktu yang lama agar terurai dan menyatu dengan tanah. Oleh karena itu, untuk mengurangi sampah plastik dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Kerajinan ini bisa dibuat bermacam-macam. Contohnya, ada tas, kemudian dompet, cover meja, tempat tisu, dan gantungan kunci. Nah, adalah kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Kerajinan tangan dari daun pelepah pisang kering sebaiknya menggunakan daun yang sudah berwarna kuning hingga daun yang berwarna coklat dan harus benar-benar yang sudah kering. Kerajinan dari daun pelepah pisang ini dapat dijadikan produk seperti lukisan, kemudian bunga maupun vasnya, tas, dompet, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kerajinan dari limbah kertas. Kita tahu bahwa kertas itu mudah hancur jika terkena air. Namun jika dioles sedemikian rupa sebagai dasar bahan kerajinan, maka tidak mudah hancur. Caranya yaitu dengan menambah kandungan lem atau zat pelindung anti air seperti melamin atau politur, dapat pula dengan dilapisi plastik. Nah, teknik kerajinan limbah kertas yaitu bisa menggunakan teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, dan teknik gulung atau pilin. Contoh kerajinan dari limbah kertas itu adalah dapat dibuat seperti pada gambar, yaitu keranjang, vas, bunga, sandal, wadah serbaguna, kemudian bunga, hiasan dinding, wadah tisu, taplak, boneka, dan masih banyak lagi. Kerajinan dari limbah kain perca. Kain perca adalah limbah kain yang dihasilkan oleh produksi pakaian yang dilakukan oleh para penjahit atau konveksi. Limbah kain perca dapat dibuat sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Jadi, bahkan pakaian itu juga dapat dihasilkan dari kain-kain perca yang dijahit bersambung-sambungan, biasanya dalam bentuk baju atau kaos seperti itu maupun celana atau rok. Nah, contohnya seperti pada gambar itu ada kerajinan sandal, kemudian tas, kemudian dompet, sarung bantal, baju, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kerajinan dari limbah kardus. Hampir setiap barang kebutuhan kita sehari-hari itu menggunakan kardus sebagai pembungkusnya. Jadi, limbah kardus itu dapat dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan unik dan juga memiliki nilai seni yang tinggi. Contohnya dapat dijadikan sebagai figura, kemudian tempat pensil, kemudian tempat serbaguna, bahkan juga bisa dijadikan sebagai penutup lampu atau hiasan pada lampu, dan lain sebagainya. Berikutnya ada kerajinan dari limbah sisik ikan. Kalau limbah sisik ikan banyak ditemui mungkin di daerah pesisir. Limbah sisik ikan dapat dimanfaatkan untuk benda kerajinan dan pada umumnya itu dibuat aksesoris. Setiap ikan itu kan menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya.
Biasanya sisik ikan kakap itu sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya itu lebih terlihat kokoh, tebal, dan besar dibanding sisik ikan mas atau mujair. Nah, limbah sisik ikan itu bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, kemudian cincin, kalung, bros, dan gelang. Yang terakhir adalah kerajinan dari pecahan keramik. Pecahan-pecahan keramik dapat dijadikan sebagai hiasan mozaik atau hiasan yang lainnya. Biasanya mozaik dari pecahan keramik disusun untuk membuat gambar bercorak abstrak atau background dari suatu gambar atau untuk melapisi dinding dan lantai agar terkesan unik. Contohnya seperti gambar di samping, bahwa pecahan keramik bisa dibuat untuk menghias pot, kemudian vas bunga, kemudian juga bisa dibuat sebagai lukisan, kemudian hiasan tempat tisu, dan lain sebagainya. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Manfaat produk ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai, namanya juga benda pakai, maka produk kerajinan yang dibuat itu harus mengutamakan fungsinya. Jadi unsur keindahan itu hanya sebagai pendukung. Lalu produk kerajinan sebagai benda pakai, contohnya di sini ada sandal, kemudian tas, bisa juga dari dompet. Yang selanjutnya adalah manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan sebagai benda hias itu meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan dipajang atau digunakan sebagai hiasan, tapi juga memiliki fungsi. Contohnya nih, dipajang itu ada vas bunga, kemudian bunga,